Pandemi corona ini membuat ekonomi lesu darah. Bisa kita lihat misalnya dari pertumbuhan kredit hingga Juni lalu yang merupakan pertumbuhan kredit terendah sejak tahun 1998. Sayangnya pertumbuhan kredit nih masih loyo juga hingga bulan berikutnya yaitu bulan Juli 2020 lalu. Pertumbuhan kredit gagal bangkit. Apakah ini pertanda ekonomi masih akan sulit? Kita akan bahas bersama dalam Irit Kredit Ekonomi Sulit berikut ini. Kita lihat di sini, setelah hanya tumbuh minimalis di bulan Juni tahun hingga Juni 2020, pertumbuhan kredit rupanya gagal bangkit di bulan Juli ini. Bahkan pertumbuhannya semakin drop menjadi hanya kita lihat di sini 0,99% alias 1% pun tidak sampai. Ya, bisa kita lihat di sini tadi sudah saya sebutkan hingga bulan Juni 2020 pertumbuhan kredit ini minimalis ya, 5.552,6 triliun rupiah atau hanya tumbuh di kisaran 1% secara year on year 1,03%. Sementara hingga bulan Juli 2020 ternyata masih belum juga membaik nih. Kalau kita lihat hubungan antara PDB di sini yang garis merah dengan pertumbuhan kredit itu ternyata berkorelasi. Kita lihat ya pertumbuhan kredit ini yang warna orange anjlok kan. Di saat yang bersamaan kita lihat pertumbuhan kredit yang warna merah. Nah dari biasanya kita pertumbuhan ekonomi kita PDB kita rata-rata 5%. Kemudian di kuartal 1 kemarin anjlok kan 2,97%. Nah di kuartal 2 ini minus kita kan. Nah, begitu juga dengan pertumbuhan kredit juga anjlok. Jadi ini memang berkorelasi sekali. Nah, melihat kondisi seperti ini jadi sebenarnya bank yang irit menyalurkan kredit atau memang permintaan yang masih loyo atau dua-duanya nih kita akan lihat ya. Nah, di sini lesunya pertumbuhan kredit ini sebenarnya berkebalikan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan yang boleh dikatakan masih terbilang baik. Nah, kita lihat nih di sini ya, ini dana pihak ketiga di perbankan yang warna merah. Yang pink adalah dana dalam bentuk giro di perbankan, putih dana dalam bentuk tabungan di perbankan, hijau dana pihak ketiga dalam bentuk deposito. Kita lihat yang warna merah di sini ya. Nah, di sini kita lihat pertumbuhannya hingga Juni 2020 ada dana pihak ketiga di perbankan 6.016,5 triliun rupiah. Ini tumbuh 7,6% secara year on year. Kemudian Juli 2020 hingga bulan Juli ini ada DPK dana pihak ketiga di perbankan 6.058,7 triliun rupiah. Masih tumbuh juga 7,7%. Nah, DPK boleh dikatakan dengan demikian masih baik. Perbankan juga telah melakukan restrukturisasi. Bisa dikata sebenarnya likuiditas perbankan masih ada ruang lah sebenarnya. Tapi mengapa pertumbuhan kredit masih minim? Nah, sejumlah pihak memang menyebut permintaan kredit melemah. Selain akibat daya beli yang belum pulih masih tertekan juga karena masih tingginya sentimen ketidakpastian di tengah kasus COVID-19 yang masih terus melonjak bahkan disebut endless first wave untuk di Indonesia nih, nggak habis-habis gelombang pertamanya. Ditambah lagi bayang-bayang resesi. Efeknya apa sih kalau ketidakpastian meningkat, masyarakat ini menahan konsumsi. Mau beli apa-apa takut nanti kalau kondisi ekonomi buruk nggak punya uang lagi gitu kan. Kemudian pelaku bisnis juga menahan ekspansi. Gua ekspansi jangan-jangan nggak ada yang beli nih produk gua. Jadi semuanya masih wait and see ya gitu kasarannya ya. Nah di sisi lain sejumlah bank mengakui mereka memang lebih ekstra berhati-hati dalam penyaluran kredit selama pandemi ini. Karena setiap kali menyalurkan kredit perbankan juga harus menyiapkan pencadangannya kan. Nah jadi mereka harus ekstra hati-hati jangan sampai kredit yang bermasalah itu meningkat di tengah pandemi ini. Namun kalau kita lihat misalnya segmen kredit ini berdasarkan penggunaannya sebenarnya masih ada peluang nggak sih? Bisa kita lihat di sini pertumbuhan kredit modal kerja nih. Kita lihat modal kerja yang warnanya putih. Nah di sini kalau melebihi garis ini kan berarti minus ya. Ini minus 1,7% penyaluran kredit modal kerja. Kemudian kalau kita lihat investasi ini masih cukup tumbuh baik ya 5,2%. Kredit konsumsi di sini pertumbuhannya tidak terlalu menggembirakan juga ya masih minimalis nih. Kalau untuk pertumbuhan kredit konsumsi ini yang warna biru. Nah, bisa kita lihat di sini terus menurun ya.
Nah, di sini itu pertumbuhannya hanya 1,5% saja. Padahal kita tahu nih, Indonesia ini pertumbuhan ekonominya ini ditopang oleh konsumsi. Apakah ini artinya di luar stimulus untuk kredit modal kerja, pemerintah juga perlu memberikan insentif khusus untuk segmen kredit konsumsi? Apalagi kita tahu pemerintah baru-baru saja menggelontorkan gaji ke-13 untuk ASN dan juga menyalurkan subsidi gaji bagi pekerja dengan upah di bawah 5 juta rupiah. Nah, kita akan lihat selanjutnya. Nah, kita tahu memang pemerintah saat ini terus berupaya untuk menggenjot pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai stimulus lewat perbankan salah satunya. Nah, kita lihat yang disalurkan stimulus ini lewat perbankan apa saja. Kita lihat di sini penempatan dana di bank BUMN dan juga di BPD. Nah, pemerintah ini menempatkan dana 30 triliun rupiah di bank BUMN dan di BPD sekitar 11,5 triliun rupiah. Diharapkan bank plat merah ini bisa menaikkan kapasitas kreditnya hingga 3 kali lipat kalau untuk bank-bank BUMN, dan kemudian untuk BPD ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas kreditnya hingga 2 kali lipat. Nah, kredit bunga 0%, KUR Super Mikro ini yang kita tengah tunggu-tunggu, kabarnya bulan September akan diluncurkan. Nah, KUR Super Mikro dengan bunga 0% ini ditujukan bagi pekerja Anda yang menjadi korban PHK dan atau juga misalnya ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif. Kita tahu banyak banget ibu rumah tangga yang sekarang menjalankan industri rumah tangga ya, buka PO makanan misalnya. Nah, mereka bisa mendapatkan kredit bunga 0% KUR Super Mikro ini. Subsidi bunga kredit UMKM. Nah, kita lihat pemerintah memberikan subsidi bunga kredit UMKM nih. Nah, kita lihat ini adalah berupa subsidi bunga 3% pada bulan pertama. Jadi bulan pertama subsidi 3% untuk bunganya, kemudian 2% pada 3 bulan berikutnya untuk debitur yang telah nih, jadi bukan yang akan ya, yang telah melakukan pinjaman maksimal hingga 29 Februari lalu ya, dengan besaran pinjaman 500 juta sampai 10 miliar rupiah. Oke, sebelumnya kita lihat kembali apa sih peran penting kredit perbankan dalam pertumbuhan ekonomi ini. Kenapa pemerintah ingin menaikkan pertumbuhan kredit? Karena kita tahu kenaikan permintaan kredit perbankan baik untuk konsumsi, modal kerja ataupun juga untuk investasi ini akan mendorong daya beli masyarakat. Nah, kalau daya beli masyarakat bagus, gairah usaha pun juga akan terpompa. Seneng kan pelaku bisnis, ada yang beli produk gua gitu kan. Para pelaku bisnis juga tidak ragu menambah investasi untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha mereka karena pasti ada yang menyerap produk atau jasa mereka. Nah, aktivitas ini akan menciptakan efek pengganda atau multiplier effect. Misalnya nih, pembangunan pabrik-pabrik baru yang menyerap tenaga kerja, kemudian menimbulkan juga permintaan atas bahan mentah, produksi barang meningkat, daya beli masyarakat meningkat, ujung-ujungnya pembayaran pajak untuk negara juga meningkat. Nah, siklus ini nih menciptakan pertumbuhan ekonomi ini yang saat ini sedang kita cari ya. Pertumbuhan ekonomi ini akan mendorong investasi baru akan merangsang permintaan kredit baru yang akan nanti mendorong konsumsi, dan seperti itu terus perputarannya ya, perputaran siklus pertumbuhan ekonomi. Nah, di tengah pandemi ini kemampuan pemerintah untuk menggenjot kredit menjadi vital untuk pemulihan ekonomi nasional, dan tentu saja untuk pertumbuhan kredit sangat ditentukan membaiknya daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Nah, tiap kali kami berbicara tentang soal daya beli betapa penting ini, nah beriringan dengan hal ini, apakah memungkinkan jika kredit berbasis konsumsi juga dapat diberikan stimulus atau subsidi suku bunga kredit, sama halnya seperti pemerintah memberikan insentif atau stimulus untuk kredit produktif bagi UMKM. Tentunya jika hal ini bisa terjadi, harapannya daya kredit atau permintaan kredit masyarakat diharapkan akan terdongkrak. Karena perlu diingat loh, kalau pertumbuhan ekonomi kita juga ditopang dengan konsumsi masyarakat, lantas perlukah juga kredit kita di masa pandemi ini bisa ditopang lewat kredit konsumtif? Jawabannya kita kembalikan lagi kepada pemerintah dan regulator ya, yang tentunya tengah berupaya untuk menjaga daya tahan dan perkembangan bisnis di perbankan.